Terus habis itu ini perilaku konsumen itu juga bisa menyediakan 3 tipe informasi, yaitu orientasi konsumen, fakta mengenai perilaku manusia, sama teori yang mengarahkan proses berpikir. Itu dari perilaku konsumen kita bisa dapat 3 hal ini. Oke, sampai sini sudah selesai perilaku konsumen. Kegiatan belajar 2, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke kegiatan belajar 3. Nah, ada saya lanjutkan dulu ya. Kegiatan belajar 3 itu tentang perilaku konsumen dan strategi. Nah, ini pengertian strategi pemasaran. Tugas setiap bisnis adalah untuk memberikan nilai kepada pelanggan secara menguntungkan. Nah, untuk strategi pemasaran itu proses pengembangan strategi dengan penggerak pasar yang berada dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah sehingga dibutuhkan sebuah strategi yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Masih ingat nggak sih tadi konsep pemasaran itu apa? Yuk, masih ingat nggak? Konsep pemasaran tadi apa? Yuk, monggo. Ada lagi. Jadi konsep pemasaran tadi itu kan intinya perusahaan pengen memenuhi kebutuhan pelanggan dan memuaskan ke pelanggan. Juga selain itu, selain memenuhi kebutuhan pelanggan, dia pengen lebih unggul dari saingnya. Nah, strategi pemasaran itu berarti ya tinggal strategi apa yang dilakukan biar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Itu aja, tinggal dibalik ya toh. Mau ingat konsepnya seperti apa, strateginya itu apa ya, berarti ini pengembangan strategi dengan penggeraknya siapa, karena pemasaran tadi kan pengen memenuhi kebutuhan konsumen, ya berarti penggeraknya adalah pasar atau market itu. Makanya dia butuh strategi supaya bisa terus memenuhi kebutuhan konsumen, itu strategi pemasaran. Nah, ini tahapan dalam pengembangan strategi pemasaran. Kalau nggak kelihatan di PPT bisa dibuka di halaman 1.28, itu dari Grafins di tahun 2000. Jadi itu dianalisis, terus merancang strategi, terus pengembangan program pemasaran, sama implementasi dan pengaturan strategi pemasaran. Jadi sebenarnya intinya juga hampir sama kan, setiap kalau ada pasti harus dianalisis dulu kan awalnya situasi dan kondisi
itu seperti apa, konsumen ini seperti apa, sukanya apa, nggak sukanya apa, terus perusahaan pesaing itu kayak gimana, sudah jalannya, terus habis itu sudah tahu situasinya, baru dirancang kita mau bikin strategi pemasaran apa. Misalnya dari sisi marketing mix-nya ya, dia lihat dengan produk yang sama. Misalnya kita menawarkan produk yang sama dengan pesaing, tapi misalnya kita tahu harganya di sana segitu, berani nggak kita pakai strategi harganya lebih rendah daripada pesaing seperti itu. Jadi dirancang strateginya apa kan setelah tahu kondisi dari sisi konsumen sama pesaing baru bisa dibikin strategi pemasaran ini dirancang dulu gimana setelah tahu kondisi terus baru dikembangkan program pemasarannya. Oke, setelah oke kita berani. Jadi kita masih mampu saya mendapatkan profit dengan harga yang lebih rendah dari pesaing. Misalnya oke ya udah tinggal dikembangkan program pemasarannya. Misalnya melalui promosi atau melalui diskon atau apa itu kan dikembangkan, dirancang. Jadi dirancang apa aja program-programnya, habis itu baru diimplementasikan pemasarannya itu tadi. Tapi kan habis itu setelah implementasi kan biasanya harus dievaluasi lagi. Kira-kira sesuai nggak? Misalnya kan karena kalau kita belajar tentang manusia itu kan kondisinya statis apa dinamis kalau kita belajar tentang manusia. Kalau kita belajar nggak hanya manusia deh, social science itu lebih dinamis apa statis? Kalau mbak-mbak kan sama mas-mas jurusan manajemen itu kan masuk social science itu biasanya apa sih dinamis itu apa toh? Statis itu apa? Kok mungkin mas? Gak yakin ya Ayu. Belajar manusia itu dinamis apa statis? Bedain deh sama kalau belajar matematika. Matematika itu statis apa dinamis? 1+1 sama dengan 2 apa 1+1 bisa 3 bisa 4? Apa yang statis mas? Belajar apa tadi? Matematika apa? Oke. Makanya kalau kalau belajar sains atau IPA itu lebih ke statis kan, maksudnya kondisinya ya sama berulang ya dengan kecepatan sekian terus jaraknya sekian itu pasti hasilnya sama. Tapi itu kan kalau sains rata-rata statis kondisinya. Tapi kalau kita belajar social science apalagi tentang manusia itu kondisinya dinamis. Jadi hari ini gimana besok belum tentu sama ya enggak mbak-mbak sama mas-mas deh misalnya hari ini sehat-sehat aja bisa aja besok kondisinya menurun ya kan atau misalnya sekarang kondisinya nggak enak badan besok sudah enakan. Nah kayak kalau kita belajar tentang manusia